Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Coba kita dengarkan dulu cuplikan potongan video yang lagi viral sekarang. Ada pertemuan Banten untuk mengupas tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Tapi beliau tidak hadir dan ada wakilnya di sana. Dan ada potongan video ini yang viral. Coba kita dengarkan dulu, nanti kita bahas ya sedikit ya. Kita uji tesisnya Ki Iman. Betul. Dengerin dulu. Kan dia yang nantang, kita yang reaksi. Ki Iman, kalau ini di wakil, diam saudara. Taruh dulu. Iya. Kasih dong. Kasih dulu. Ya, udah tenang. Kasih. Ya. Tenang. Ya. Kasih Tenang. kesempatan dulu. Iya, tenang. Tolong Teguh. Kasih Ya, dulu kesempatan betul. saya. Betul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ayo kita istighfar. Salatullah salamullah ala taharat. Itu salah satu karakter mereka ya, seperti itulah. Jangan tunjuk saya punya martabat. Pada akhirnya kayak gitu kan. Oke, kita lanjutkan nih. Udah emosi duluan. Beliau udah emosi. Sabar Pak Kiai. Sabar. Biar tidak menjadi gagal paham kepada umat. Menyampaikan ilmu dengan akhlak, dengan seorang yang mestinya seperti ilmuwan. Ya, esensi yang dikedepankan bukan emosi. Oke, lanjut dulu nih ya. Alhamdulillah. Gini. Kiai Imad itu koar-koar siap debat 3 hari 3 malam dengan siapapun. Cik. Ya bukan hanya dengan RA. Karena tesis ini disampaikan ke umat. Dia sebagai sesuatu yang mendatangkan sesuatu baru. Maka siapapun berhak untuk mengkritik itu. Posisi dia dalam konteks ini menantang. Siap debat 3 hari 3 malam dengan siapapun. Kok tiba-tiba ketika siapapun itu muncul malah bikin alasan harus RA. Awalnya nggak ada syarat harus RA. Waktu Habib Umar Assegaf saja diladeni. Kenapa giliran kami tidak diladeni? Apakah dia berani ke sana tapi nggak berani ke sini? Taib. Kita dudukan perkara, ini waktu sudah berjalan, tolong hormati. Bahwa yang pro Kiai Imad utusan wakil daripada Kiai Imad secara tertulis betul. Dan ini saya sudah WhatsApp Kiai Imad tadi pagi. Saya tanya, Kiai, saya mau tanya, kalau utusan wakil ini kalah, apakah Anda akan taslim? Tidak dibalas. Ntar dulu, jangan bersorak. Dengar. Ya, tidak dibalas. Jadi saya memperjelas pertanyaan dari orang yang kontra kemarin, bagaimana konsekuensinya kalau kalah debat. Satu, dari mereka menyanggupi taslim secara personal mereka. Tapi untuk Kiai Imadnya taslim, mereka membuka ruang untuk kita datangi rumahnya. Ya sudah, setelah ini kita datangi saja rumahnya kalau begitu. Nanti setelah ini ya. Ini kan dari mereka. Yang kedua, dari sisi yang anti juga, mereka dengan tegas tidak mewakili RA. Karena merasa dari awal Kiai Imad yang ditantang bukan RA, tapi siapapun. Nanti dulu. Tapi siapapun. Nah, mereka ini adalah siapapun yang muncul itu. Wabil khusus para habaib yang sudah ada ini mereka punya hak double. Satu, siapapun. Yang kedua, sebagai keturunan daripada Ubaidillah. Adapun kita Duriyah Wali Songo masih debatable. Apakah keturunan Ubaidillah atau bukan? Ya. Jadi tanggung jawabnya atau tanggung jawab moralnya tidak seberat para habaib ini. Intinya, saya sendiri kalau kakek saya dibatalkan dan ditantang siapapun siap debat, saya akan maju dengan atau tanpa lembaga. Yang pasti kita sudah surati RA
dan datangi kantornya, tidak datang. Kita sudah surati Kiai Imad dan datangi rumahnya, tidak datang. Baik RA maupun Kiai Imad, kedua-duanya tidak datang. Itu poin, harus poin. Maka tidak akan ada titik ketemu kalau kita menuntut satu sama lain. Harus ini Kiai Imadnya ikut taslim, yang ini RA-nya harus taslim. Kedua orangnya tidak datang sekarang. Ini harus jelas, kedua-duanya tidak datang. Maka ayo kita pakai kepala dingin, lanjutkan debat ini. Kemudian harus gentle. Kalau kalah, taslim. Walaupun sekarang personal, nanti kita datangi Kiai Imad. Dan yang menantang juga datangi RA langsung. Mantap, setuju. Ya. Yang mau datang ke Kiai Imad, saya antar. Yang mau datang ke RA, saya juga siap mengantar. Setuju sampai sini? Belum. Tidak setuju. Oke. Begini, Ntar dulu. Dari sisi mana? Orang tua dulu. Siapa ya? Yang kita uji tesisnya Ki Imad. Betul. Dengerin dulu. Kan dia yang nantang, kita yang reaksi. Ki Imad, kalau ini diwakil, diam saudara. Taruh dulu. Iya. Kasih dong. Kasih dulu. Ya, udah tenang. Kasih. Ya. Tenang. Ya. Kasih Tenang. kesempatan dulu. Iya, tenang. Tolong Teguh. Kasih Ya, dulu kesempatan betul. saya. Betul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ayo kita istighfar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sudah. Tolong saya tenang. kasih, saya tidak akan memotong ucapan Anda, tapi saya lagi ngomong jangan dipotong. Ya, setuju. Lanjut, Bu. Lanjut. Jadi yang akan kita uji ini tesis 2-nya Ki Imad. Kalau Kiai Imad mewakilkan kepada saudara, kami terima dengan catatan kalau antum kalah hujah taslim, apakah otomatis Ki Imad taslim? Dan kalau kami yang kalah, kami yang taslim dan anak akan menjadi muridnya Ki Imad. Begitu. Jadi saya yakinkan bahwa saya akan taslim apabila saya kalah hujah. Tapi kalau yang mewakili Ki Imad kalah hujah, apakah taslimnya otomatis dengan Ki Imad? Itu saja. Cukup panas. Saya melihat pembedahan kitabnya dari awal, banyak memang referensi yang Kiai Qurtubi ini ucapkan, tapi ya memang tetap nggak fair, karena Kiai Imadnya nggak datang. Karena belakangan Kiai Imad memberikan syarat memang harus RA. Dan ini kemudian keduanya tidak ada. Kiai Imad sebagai person yang membuat kitab ya nggak ada, RA juga nggak ada, ya RA juga nggak ada. Jadi di sini kalau saya melihat perdebatan antara dua ini, pendukung katakanlah ya, pendukung Kiai Imad dan pendukung RA ini, secara perdebatan kasat mata memang ini perwakilan dari RA yang banyak mengupas. Saya harus jujur di dalam hal ini. Tetapi urusan fair dan tidak, urusan kemudian kalah dan siap taslim dan tidak, ini belum sampai titik itu. Karena pengarangnya ini yang mesti kemudian menjadi orang yang dihadapkan pada kitab yang dia buat, bukan diwakilkan. Karena beliau yang pasti bisa memahami dan mempertanggungjawabkan secara jelas dan tegas apa-apa yang telah beliau buat. Sebagaimanapun hebat wakil, itu tidak akan sehebat yang membuat. Gitu loh. Sebagaimana hebat pun wakil, itu tidak akan bisa sehebat yang membuat, bertanggung jawab yang membuat. Itu. Jadi dalam hal ini
Mungkin di dalam perdebatan, oke, yang menguasai forum segala macam itu di pihak RA sekarang. Buya Kurtubi yang lebih banyak berbicara. Tetapi urusan persoalan penyelesaian permasalahan ini belum. Secara kira masih belum. Masih harus mempertemukan antara Kiai Imad dengan RA-nya. Tetap ujung-ujungnya harus itu. Ujung-ujungnya harus itu. Bahwa kemudian semua orang berhak untuk melakukan diskursus, ya. Saya misal berhak melakukan diskursus dengan siapapun. Tetapi untuk kemudian menyelesaikan bahwa ini kalah, ini menang, segala macam, itu nggak bisa. Karena saya bukan pembuat kitabnya, ya, dan segala macamnya. Itu. Tapi aplaus lah. Saya menjadi banyak tambah wawasan dengan melihat video ini. Dan ini bagus loh, ruang perdebatan kayak gini bagus untuk dibuka. Ya, bahwa kemudian ya dibumbui dengan sikap-sikap kayak gini yang tidak profesional, ada marahnya, ada emosinya. Ini yang mesti harus dibiasakan. Di dalam perdebatan jangan ada emosi. Semuanya harus pakai kepala yang dingin tentunya. Ya. Kita harus belajarlah kepada ulama-ulama terdahulu. Bagaimana Imam Al-Ghazali, Ibnu Rus, kitab dibalas dengan kitab. Kan itu ya. Itu perdebatan biasa. Jangan sampai ada emosi. Kalau ada emosi justru poinnya menjadi hilang, nilainya menjadi hilang. Yang viral kan pada akhirnya yang kayak gininya tuh. Ya, pengkupasannya kan enggak ada. Ada, cuma tidak terlampau viral. Yang viral kayak gini. Ini maka harus kemudian dihitung dan dipertimbangkan orang yang akan melakukan debat. Jangan sampai ada ucapan-ucapan yang justru itu menghilangkan makna dan menghilangkan nilai. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya tetap berharap ada Kiai Imad langsung di depan, di hadapan kitabnya, yang kemudian menjawab apa-apa yang dia tulis, beserta RA yang menjawab apa-apa yang mereka klaimkan. Tetap kalau itu sudah ketemu maka persoalan selesai. Selama itu belum ketemu maka persoalan belum usai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.